Teman-teman liputan 6 yang terbaru dari berita internasional atau berita mancanegara, Presiden Trump ini resmi memperlakukan kenaikan tarif terhadap Kanada dan Meksiko setelah sebelumnya memang beberapa kali mengancam negara-negara tersebut. Nah, hal ini kemudian memicu adanya perang dagang dengan sejumlah negara-negara tetangga Amerika Serikat. Jadi begini ya, saya coba untuk dudukan perkaranya. Saya coba bacakan kepada teman-teman. Impor dari Kanada dan Meksiko kini dikenai pajak sebesar 25%, namun untuk produk energi Kanada ini dikenakan bea masuk hanya 10% saja. Perdana Menteri Kanada yaitu Justin Trudeau kemudian merespons apa yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu dengan mengatakan bahwa dia ingin membalas dengan menaikkan tarif kepada Amerika Serikat. Namun, tentu saja Trump merespons dengan memperingatkan Kanada bahwa ia akan meningkatkan lagi tarif dagangnya terhadap Kanada. Selain daripada Kanada, Presiden Trump juga akan menerapkan tarif 20% kepada impor Cina. Nah, sepertinya ini akan menjadi langkah besar yang akan dilakukan oleh Trump di awal masa kepemimpinannya di periode kedua menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Yang menjadi pertanyaan, apakah Donald Trump akan terus berkomitmen terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin bagi negara-negara lain dirasakan ini cukup tricky, cukup menantang, dan apa dampaknya bagi Indonesia sendiri. Kita akan bahas bersama dengan Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Teguh. Senang sekali bisa ngobrol kembali dengan Pak Teguh siang ini. Sehat, Pak? Terima kasih. Salam dari Bandung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Tadi saya sudah sampaikan prolognya duluan. Kira-kira kalau menurut Pak Teguh ini apa sih dampak pemberlakuan tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat bukan hanya kepada negara-negara yang sudah diterapkan nih hari ini, tapi juga negara-negara ASEAN contohnya seperti Indonesia. Pertama, saya izinkan melihatnya dari perspektif dunia ya. Misalnya ada media massa namanya Associated Press. Ini mengatakan perang dagang dari Amerika Serikat itu akan mendapatkan apa ya tanggapan balik yang sama dahsyatnya dari Meksiko, Cina, dan Kanada. Kemudian Reuters juga berbicara yang sama, bahwa ancaman Trump ini akan melibatkan kenaikan-kenaikan tarif dari Kanada, Cina, dan Meksiko dari dalam negeri mereka sendiri. Jadi harga akan penuh suasana ketakutan. Kemudian dari BBC itu dikatakan bahwa Trudeau itu sangat ketakutan, mengatakan bahwa tekanan Amerika Serikat kali ini itu akan menghancurkan ekonomi Kanada. Jadi Kanada itu punya kekhawatiran tersendiri ya. Tapi kalau saya menempatkan diri sebagai Donald Trump itu dapat juga dimengerti karena pada tahun 2024 lalu impor Amerika Serikat dari Kanada itu adalah sebesar 412,8 miliar dolar. Jadi walaupun ini berkurang dari impor tahun sebelumnya, tapi Amerika Serikat merasa kalau didiamkan terus, maka keadaan ini akan menjerumuskan ekonomi Amerika Serikat karena Amerika Serikat melihat bahwa kalau Kanada ini tidak merespons dengan baik, itu akan memaksakan tarif. Itu benar tadi 25%. Itu tiga negara diincar, Kanada, Meksiko, dan Cina. Ini menempatkan Kanada pada posisi yang sama dengan Meksiko dan Cina. Walaupun kalau kita lihat level ancaman kepada Amerika Serikat, itu Cina adalah yang paling atas ya. Tapi yang menarik adalah dari rencana perang dagang ini, itu akan menyebabkan eh, dampak keamanan juga. Karena Kanada mengatakan keadaan ini sebulan ini akan menyebabkan kehancuran ekonomi kami dan ini merupakan prekondisi bagi Amerika Serikat untuk menguasai Kanada dan jawaban Amerika juga sama kerasnya bahwa sampean ini kira Anda ini adalah sebenarnya Prime Minister Trudeau tapi disebut sebagai Gubernur Trudeau. Gubernur Trudeau ini kan ibaratnya akan menjadikan Kanada ini bagian dari Amerika Serikat dan ini Amerika Serikat juga mengatakan kalau kami bergerak nanti ini akan ibarat gunung meletus pada diri Anda begitu. Jadi perang dagang ini kita di Indonesia mungkin masih tenang-tenang ya, tapi sebenarnya keadaan ini sudah sangat gawat di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada, walaupun mereka itu mayoritas sama-sama kulit putih, dan sebenarnya itu ada 400.000 penduduk kedua negara itu yang bolak-balik, dan kemudian perdagangan kedua negara dan jasa setiap harinya itu bahkan mencapai
miliar dolar. Jadi sebenarnya ini hal yang aneh begitu, bahwa dua negara yang bersaudara berbatasan panjang sekitar 8.891 kilometer, tapi penduduknya aman-aman saja dan sekarang punya potensi perang. Jadi Amerika Serikat bukan hanya mengancam, tapi sudah mendata dengan sangat baik. Jadi impor apa saja dari Kanada yang diincar. Jadi misalnya 10 besar itu adalah mineral fuel, oil, kemudian distillation product, kemudian yang kedua adalah vehicles, other than railway and tramway. Selanjutnya lagi machinery. Bahkan nuklir reaktor pun Amerika Serikat impor dari Kanada, terutama sekali boilernya. Kemudian ada lagi di bawahnya lagi adalah plastik. Kemudian barang-barang produk kayu, kemudian aluminium, kemudian Oke. perangkat listrik, kemudian perangkat pesawat terbang. Ini impor dari Kanada. Jadi keadaan ini meyakinkan dunia bahwa Amerika Serikat ini nggak main-main dengan ancamannya. Jadi walaupun ini baru dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat pada saat dia dilantik, tapi ada kesan bahwa Amerika Serikat ini sangat serius. Tadi Oke. dikatakan mengenai executive order ya. Belum tentu semua itu dilakukan serentak. Ada batasan-batasan mana yang track cepat dan mana track lambat. Kalau untuk negara-negara ASEAN sendiri, Pak, dan juga Indonesia, kira-kira apa yang akan terjadi di negara kita ya terkait dengan pemberlakuan tarif ini? Mungkinkah Amerika Serikat juga akan memberlakukan tarif kepada Indonesia, menaikkan tarif maksud saya? Eh, itu ada kemungkinan ya, walaupun Cina selalu di atas ya. Kalau kita perhatikan ada pada masa Trump berkuasa 5-6 tahun silam, Indonesia masuk ranking, tapi ranking kita adalah ranking yang terbawah, ranking setelah jauh dari Cina. Namun sekarang Trump memiliki amunisi untuk menekan Indonesia secara lebih mendalam, terutama sekali sejak kita masuk ke dalam BRICS ya. Walaupun kita bisa mengatakan kami masuk BRICS ini dengan demi kepentingan nasional kami sendiri. Kemudian juga BRICS ini Anda hendaknya berpikir kami akan menjadi kekuatan utama dalam BRICS untuk menentang BRICS itu menjadi kekuatan untuk menentang hegemoni menentang kepemimpinan Barat dalam berbagai isu dunia. Tapi tampaknya tidak ada jaminan bahwa kita akan mampu bersikap percaya diri dengan Amerika Serikat. Karena dengan tetangganya sendiri yang punya perbatasan hampir 9.000 kilometer dan penduduknya sama-sama kulit putih dan mereka sama-sama punya kerjasama North American Air Defense, kemudian mereka banyak kerjasama dalam berbagai forum-forum internasional. Bahkan Kanada sendiri menganggap Amerika itu adalah sekutu kami, mitra kami yang terbaik. Tapi kalau kita cek sekarang penduduk Kanada dari 5 orang yang diambil, maka paling tidak 2 orang itu akan mengatakan Amerika Serikat adalah ancaman kami di masa depan. Jadi kalau negara tetangganya saja menganggap Amerika Serikat sebagai musuh, kemudian walaupun perbatasannya panjang, dan ini beresiko karena Amerika Serikat berpotensi melakukan serangan darat kepada Kanada kapanpun. Dan ini sangat dikhawatirkan. Perbatasan mereka itu sangat panjang, 8.000 kilometer. Jadi kalau Kanada saja diperlakukan seperti itu, dan tidak mustahil negara-negara lain yang berideologi politik, ideologi ekonomi yang berbeda, itu akan mendapat tekanan yang mungkin paling tidak sama dengan Kanada. Dan Hmm. untuk itu ya bagi kita ASEAN, kita hendaknya saling memperkuat diri sendiri. Kalau konsepsi Indonesia adalah national resilience, merupakan prasyarat bagi regional resilience atau ketahanan regional. Jadi Hmm. untuk itu kita hendaknya berpikir jangan sampai kita ini dipecah belah oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara lain yang menggunakan kesempatan itu untuk menekan ASEAN. Karena kalau ASEAN solid, maka sekitar 700 juta penduduk itu akan diharapkan itu tidak bergoyang. Ya cuman masalahnya strategi-strategi divide and rule itu bisa diterapkan pada negara yang punya hubungan dagang lebih dekat kepada Amerika Serikat dibandingkan negara-negara ASEAN dan lain. Mungkin tekanan bisa dilakukan lewat memberikan leverage ataupun keistimewaan pada negara-negara tertentu sehingga sangat sulit bagi kita di ASEAN mengambil suatu keputusan yang bulat. Jadi saran saya adalah untuk ASEAN percepatlah kita bergerak untuk mencapai ASEAN Community. Kalau kekuatan ASEAN Community saat ini adalah pada political security community, kemudian di tengah-tengahnya ada ASEAN Economic Community, maka hendaknya ASEAN Economic Community itu kita buat lebih keras, misalnya mempermudah ekspor impor di kalangan ASEAN, kemudian tarif itu benar-benar dinolkan, kemudian juga kita meningkatkan kerjasama dengan ASEAN plus 3.
ASEAN Plus 3 terdiri dari Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Dan di luar itu baru ada negara-negara lain seperti Indo-Pasifik dan APEC. Tapi fondasi kita harus kuat dulu ASEAN. Jadi untuk itu ASEAN, terutama sekali Indonesia, harus mampu. Terus terang ekonomi kita sekarang sedang sulit. Tapi pada saat yang sama, inilah kesempatan kita untuk pada saat ekonomi sedang sulit, kita menciptakan kebijakan ekonomi yang baik. Dan untuk itu, hendaknya kita bekerja di level pemerintah dengan nama good governance atau tata kelola yang baik, dan di level Oke. dunia usaha good corporate governance. Ini sudah sangat mendesak sebelum tekanan dari Amerika Serikat yang lebih lanjut datang ke Indonesia. Oke, Pak, yang terbaru ini Cina mengumumkan adanya tambahan tarif balasan sekitar 10-15% untuk produk impor Amerika Serikat per 10 Maret 2025 mendatang. Ini menandai sebenarnya tarif balasan yang kedua bagi AS setelah sebelumnya Cina ini memberlakukan tarif balasan sebesar 10%. Pak, tanggapannya terkait ini sudah saling balas-balasan begini, akankah berdampak kepada perekonomian dunia dengan pricing ya atau harga-harga di pasaran? Akan terjadi efek multiplier ya, di mana bahkan 1% pun harga yang keluar dari Cina naik ataupun turun, itu akan membawa dampak karena Cina ini sangat menguasai jalur supply chain di seluruh dunia. Cuman masalahnya, apakah Amerika Serikat sangat serius dengan ancaman yang sampai antara 20-25% tersebut kan? Karena kalau Cina tadi kita sebut sama-sama tanggalnya adalah tanggal 10 Maret. Jadi masih ada waktu beberapa hari untuk negosiasi antara trade negotiators Amerika Serikat dengan juga trade negotiators dari Cina. Karena jangan sampai ini akan menjadi perang dagang. Karena perang dagang ini akan berdampak luar biasa. Misalnya Cina akan bisa mengatakan, baik, Anda yang memulai perang dagang tersebut, dan untuk itu mari kita kesepakati keputusan-keputusan bersama. Mungkin Amerika Serikat berpikir keputusan bersama yang di mana, yang ada di dalam WTO atau di dalam hubungan bilateral kedua negara. Mungkin Cina mengatakan tidak, karena setiap tahun itu akan ada hutang dan suku bunga yang sangat besar yang harus dibayar oleh Amerika Serikat kepada Cina. Dan mungkin Cina akan mengatakan, Anda bayar segera dalam rekening negara-negara, rekening kami di berbagai bank dunia, dan juga Anda bayar juga sesuai dengan mata uang yang kami sepakati. Jadi hal ini bisa saja mengakibatkan tekanan balik dari Cina sebelum tanggal 10 Maret. Pada saat yang sama, Cina itu terbiasa menciptakan suatu situasi dengan nama prakondisi. Misalnya mereka bisa saja menekan Amerika Serikat misalnya lewat sebelum 10 Maret misalnya melakukan pelatihan-latihan perang di samudera di perbatasan Cina dengan Taiwan, kemudian juga menekan sekutu-sekutu Amerika Serikat seperti seperti Vietnam dan Filipina yang memiliki masalah dalam perbatasan dengan Cina, dan Cina sudah terbiasa melakukan itu, dan mungkin saja Cina melakukan ancaman balik atas nama BRICS ataupun atas nama ASEAN Plus 3 tanpa sepengetahuan negara-negara lain, dan Cina akan mengatakan ini bukan statement resmi tapi statement dari pejabat tinggi kami, dan ini adalah hal-hal yang sangat dimungkinkan. Dan untuk itu saya sangat berharap Donald Trump ini benar-benar berpikir gitu bahwa perilaku Donald Trump yang serba mengancam dunia itu akan berakibat pada perang dagang, bahkan akan berakibat pada keamanan. Jadi ini dimensinya bukan hanya geoeconomics, tapi geostrategics dan geosocial cultural, dan dampaknya akan sangat besar, di mana Amerika Serikat secara perlahan-lahan akan dianggap sebagai sumber masalah dari berbagai perkembangan ekonomi, politik, dan juga keamanan di dunia. Ini sudah jelas sekarang bagi masyarakat di negara misalnya Timur Tengah dan juga masyarakat di Eropa, bahwa Amerika Serikat adalah part of the problem, not part of the solution. Dan ini tidak baik bagi Amerika Serikat sendiri. Oke, Pak, kita bergeser lagi ke konflik Timur Tengah. Tadi sudah membahas soal ekonomi, sekarang ke peperangan, begitu ya Pak ya. Di mana Trump berniat untuk merelokasi warga Gaza. Menurut analisis Anda, apakah ini mungkin terjadi di samping maksudnya di samping banyaknya negara-negara di Timur Tengah juga yang menolak aksi dari Trump tersebut? Ancaman ini itu bertentangan dengan hukum internasional ya, karena salah satu resolusi Dewan Keamanan adalah memulihkan batas-batas Palestina, kemudian juga menuju kepada two-state solution. Kalau kita perhatikan kata-kata kunci di dalam Majelis Umum itu kata kuncinya itu. Namun kalau Amerika Serikat mengatakan relokasi warga Gaza, ini akan
membawa kehancuran pada Palestina tersebut itu sendiri. Kalau kita perhatikan ya, persyaratan hukum internasional atas sebuah negara, pertama adalah adanya wilayah. Wilayah Palestina sudah sangat kocar-kacir, itu pertama. Kedua, adanya penduduk Palestina juga kocar-kacir. Ketiga adalah adanya kemampuan pemerintah. Ini juga tidak ada karena Israel secara sangat sistematis itu mengincar wanita, anak-anak, dan juga generasi muda Palestina. Dan selanjutnya adalah pengakuan internasional. Pengakuan internasional hanya ini yang dimiliki oleh Palestina. Mereka tidak memiliki wilayah, tidak memiliki penduduk, dan tidak memiliki kapasitas pemerintah. Maka secara sistematis, bahkan sebelum Presiden Donald Trump mengatakan relokasi penduduk Gaza, itu pada prinsip Presiden Trump itu sudah menihilkan Palestina dari muka bumi. Dan bagaimana dampaknya? Ya, dampaknya adalah seperti kita amati bersama, tanggal 22 silam itu terjadi suatu KTT ya, internal antara Mesir, kalau tidak salah Mesir, Arab Saudi. Ini adalah suatu prakondisi untuk KTT Liga Arab tanggal 27 silam. Dan KTT Liga Arab ini hasilnya belum banyak diketahui dunia. Tapi paling tidak yang terlihat sekarang adalah negara-negara Arab itu melihat bahwa selama ini mereka terlibat dalam suatu perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat maupun perjanjian keamanan dengan Israel untuk melawan Iran. Dan ternyata Iran itu adalah negara yang sangat membantu kemandirian bagi Palestina. Maka dengan demikian tampaknya akan ada suatu permufakatan baru di antara negara-negara OKI dan negara-negara Liga Arab, di mana mereka akan memandang Amerika Serikat itu sebagai musuh bersama, dan kedua, Iran itu bukanlah Ancaman seburuk yang bukan dipikirkan. ya, tidak seberat ancaman seperti dikatakan oleh Amerika Serikat dan Israel atas Iran tersebut. Dan hal ini adalah kecenderungan yang terjadi, di mana kalau kita melihat di kalangan masyarakat Timur Tengah, Amerika Serikat itu sudah dipanggil sebagai setan besar atau setan besar, dan Israel disebut sebagai setan kecil. Jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat itu secara psikologis sudah sangat marah terhadap Amerika Serikat dan Israel, dan mereka sudah mendesak pada pemerintah mereka untuk benar-benar menciptakan koalisi. Kita lihat sekarang di perbatasan Mesir misalnya, itu helikopter itu sudah landing, sudah banyak berdatangan, dan ini sangat dikhawatirkan oleh Israel bahwa Mesir itu berpotensi menyerang Israel. Dan kalau benar-benar didukung oleh negara-negara Arab lain, maka kekhawatiran media massa Israel itu mungkin saja terjadi, bahwa perang ini kali akan cukup 1 minggu dan Tel Aviv akan dikuasai. Tapi kita hanya bisa mereka-reka ya, bahwa suatu potensi perang itu akan tergantung pada banyak hal, misalnya suplai energi, suplai peralatan bersenjata, dan juga bagaimana opini dunia atas yang sedang terjadi. Baik, terima kasih Pak Teguh Reza Shah atas informasinya, atas penjelasan tadi sudah disampaikan bagaimana dampak dari kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat kepada sejumlah negara, termasuk salah satunya yang bisa berpotensi kena dampaknya ini, walaupun kita harus tetap menghitung atau mengkalkulasi ya terkait dengan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat atau Indonesia masuk dalam keanggotaan BRICS. Dan itu tadi wawancara kami bersama dengan Teguh Reza Shah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Dan saudara jangan lupa saksikan informasi selanjutnya hanya di channel YouTube Liputan 6 TV. Saya Gracia Ben, sampai jumpa.